Hukuman keras malah bikin stres berat dan memperburuk fungsi otak. Jangan lawan bos sendirian. Potong tugas raksasa jadi kecil-kecil. Lingkungan yang mengerti bikin kamu merasa aman. Jika tanamanmu layu, kamu nggak akan membentaknya supaya tumbuh, kan? Kamu kasih air dan matahari. Tapi anehnya, kita sering lupa prinsip ini saat menghadapi otak ADHD. Kita pikir teriakan adalah obat. Membentak dan menghukum anak ADHD tidak akan menumbuhkan fokus. Secara sains, itu justru seperti memberikan status damage pada sistem saraf mereka. Yang mereka butuhkan bukan teriakan, tapi cheat code bernama struktur. Banyak yang mengira disiplin kaku dan hukuman adalah kunci. Tapi bagi ADHD, ini seringkali gagal total. Hukuman keras malah bikin stres berat dan memperburuk fungsi otak. Alih-alih jadi patuh, otak mereka malah mengalami glitch fungsional karena stres. Tekanan tinggi justru bikin otak ADHD makin chaos dan tidak stabil. Ibarat komputer yang dipaksa kerja berat saat kipasnya mati. Hasilnya, fokus bukannya membaik, malah makin hancur berantakan. Kenapa? Karena regulator internal di otak mereka belum matang. Jadi, kamu butuh regulator eksternal dari lingkungan. Lingkungan harus berfungsi sebagai rem dan gas. Tapi, untuk membantu mereka mengendalikan laju. Otak ADHD butuh kejelasan ekstrem seperti quest log di game. Apa tugasnya, kapan deadline-nya, dan bagaimana caranya? Instruksi yang samar cuma bikin otak bingung dan akhirnya malah melamun. Jangan lawan bos sendirian. Potong tugas raksasa jadi kecil-kecil. Segmentasi agar beban otak berkurang. Ini mencegah kelelahan dini. Tapi tunggu. Strategi memotong tugas ini tidak akan berguna. Dan kalau kamu melupakan perisai ajaib yang akan kita bahas di segmen 9 nanti. Pastikan kamu nonton sampai bagian itu. Otak ADHD butuh respon cepat, bukan nilai akhir semester. Mereka butuh instant loot drop. Reward kecil yang sering diberikan jauh lebih efektif. Daripada satu reward besar yang lama. Ini menjaga dopamin tetap mengalir. Lingkungan yang terstruktur menurunkan konflik antar jaringan otak. Ini seperti menurunkan ping internet kamu. Otak jadi lebih tenang bekerja, dan koneksi antar neuron jadi lancar. Izinkan jeda istirahat. Gunakan ritme, fokus, jeda fokus. Daripada memaksa duduk lama.
Ini bukan malas, ini manajemen stamina untuk menjaga baterai otak tetap awet. Inilah rahasia yang saya janjikan tadi, dukungan empatik. Lingkungan yang mengerti bikin kamu merasa aman. Rasa aman adalah buff terbaik yang secara otomatis meningkatkan performa otak. Tanpa rasa aman, strategi potong tugas tadi percuma. Kesimpulannya, bukan anak yang harus dipaksa pas dengan sekolah, tapi cara belajar yang harus adaptasi dengan otak anak. Kita perlu melakukan update sistem pada cara kita mendidik mereka. Tanya Upakas Suku Pertahan. Siapa support system VP dalam hidupmu? Oh, yang paling ngerti cara belajarmu. Tag mereka di komentar sebagai tanda terima kasih. Ubah lingkunganmu, ubah nasibmu. Dapatkan lebih banyak cheat code untuk hack lingkungan, belajar di channel ini. Subscribe sekarang!